wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur siang hari ini di tengah kesibukan Allah masih izinkan kita, Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada hadis Nabi, meskipun secara periwayatan diperdebatkan kesahihannya, tapi masih bisa dipakai. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah, jika engkau melewati riyadul jannah, taman surga, maka duduklah. Qalu wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah? Kata Rasulullah, qala majlisul ilm, majlis ilmu. Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang terkenal, may yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Jadi artinya prosedur dan wahana tentang ta'ammuk fid din, mendalami agama, itu menjadi dasar kita mendapatkan kebajikan, dan akhirnya insya Allah di akhirat kelak Allah berikan kita kebaikan di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada sunnah Nabi yang selalu baik sekali untuk dibiasakan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah, kata Nabi, senyummu pada saudaramu sedekah. Silakan Bapak Ibu semua senyum ke kanan ke kiri 5 kali. 5 kali. Iya. Sekarang sudah banyak kehilangan senyum. Ini tema ini sengaja saya hadirkan, meskipun saya lebih banyak mengkaji di tazkiyatun nafas dan sekitar itu ya. Yang pertama karena saya lihat terutama di kelas menengah ini, di perkantoran, masalah bid'ah ini masih banyak confuse. Padahal perkaranya sudah jelas. Dampak dari confuse itu adalah pembid'ahan itu menjadi hal yang sangat lumrah. Jadi ini perkara berat, bid'ah itu bukan perkara main-main. Tapi akhirnya pembid'ahan itu berjalan dengan sangat gampang, dan sudah bahkan memasuki wilayah takfir, mengkafirkan sesuatu yang dulu sangat dihindari para salaf. Sahabat tabi'in itu nggak gampang, karena ini perkara besar, karena kullu bid'atin dhalalah, setiap itu sesat. Jadi kalau kita menetapkan bid'ah, itu kayak mendekati menetapkan kekafiran seorang. Makanya Imam Syafi'i misalnya, kenapa tidak mau masuk perdebatan di ideologi atau akidah? Karena kan mengatakan kalau saya salah, saya bisa kafir. Maka Imam Syafi'i nggak mau kan masuk dalam di wilayah akidah, dia di fikih. Gitu. Ini adalah memang beberapa pilihan para ulama yang hati-hati itu memang. Antum nggak pernah kedapatan ulama-ulama salaf terus membid'ahkan dengan gampang, enggak, sampai nyata baginya semua prosedur baru bid'ah. Itu pun biasanya pembid'ahannya juga terjadi pada perbuatan, bukan pada orang. Karena menetapkan bid'ah pada perbuatan itu lebih mudah daripada pada orang, karena kalau pada orang dikaji lagi kenapa terjadi. Dan itu juga biasanya bukan orang per orang, tapi mahkamah penetapannya biasanya. Karena ini bukan, kalau sudah bid'ah itu banyak konsekuensi di belakangnya. Apalagi yang bid'ahnya bid'ah mukafirah, bid'ah yang mengkafirkan seorang, itu konsekuensinya cerai, dikubur di luar kuburan kaum muslimin, nggak main-main konsekuensinya. Oleh karena itu saya akhirnya bahas ini, sekaligus mengingatkan saya, karena sebenarnya spesialis saya kan hadis ya. Ini kan perkara yang juga sangat tradisi di kajian hadis. Saya makanya sebutnya kajian hadis tentang bid'ah. Jadi bukan bab bid'ahnya, kajian hadisnya. Judulnya pas bid'ah, gitu kira-kira. Hadis Aisyah ini riwayat dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala an. qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami yang tidak ada darinya, maka tertolak. Itu anunya ya, hadisnya. Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya,
fahuwa rad, maka tertolak. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim, sama dengan Aisyah, dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Riwayat Imam Muslim. Ini dasar bab hadis ini. Hafal tak hadisnya? Coba yang hafal angkat tangan. Dapat hadiah umroh. Insyaallah. Umrah dengan uang sendiri. Oke ya. Nah, ini sebelum kita bahas hadisnya, ada beberapa inspirasi dari ayat Quran yang juga melandasi tentang kajian ini. Salah satunya surat Yunus ayat 32. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Jadi setelah ruang kebenaran, ya belakangnya, sampingnya pasti sesat. Karena benar itu ya seruangan, itu tidak bisa kemana-mana. Ungkapan ini ditiru, bukan ungkapan ini ya, Abu Bakar ketika mendengar ada ayat di surat apa itu yang turun terakhir itu, al-yauma akmaltu, al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati. Hari ini kami sempurnakan untukmu agamamu dan nikmatku aku sempurnakan untukmu, kata Abu Bakar setelah mendengar ayat itu, famadza ba'dal kamali illa nuqsan. Kalau sudah sempurna pasti akhirnya kurang. Makanya kondisi terbaik kaum muslimin ya bersama Rasulullah. Karena itu sudah Allah yang menetapkan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, ini sekaligus juga mengingatkan kita akan ukuran kaum muslimin itu ya Rasulullah itu ukurannya. Tidak bisa mengatakan teknologi bagus pada batu Baghdad, teknologi. Tapi kan ukuran Islam bukan hanya teknologi. Ukuran Islam itu kan bagaimana Islam itu turun di jalan, itu terbaiknya zaman Rasul. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum ya. Nah, ini setelah benar ya sesat. Ketika kemudian Islam sudah memberikan kebenaran, maka jangan keluar dari ruang ini. Karena setelah itu ujungnya sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Karena bid'ah itu di luar ruang benar ini. Halo, kok horor? Setuju ya? Ini kajian horor memang bid'ah ini. Makanya perlu dikaji agak kurang horor supaya nanti nggak horor. Kemarin saya itu ke salah satu pondok, itu ada tanggalan. Saya kan bergaulnya lintas organisasi, lintas ada pondok. Ini ternyata ada di tanggalan situ kalender, ada judulnya bid'ah semau gue ya, ada. Terus ayo kita kerjakan bid'ah gitu. Ini buku-buku yang sedang dikarang, ayo kita kerjakan bid'ah. Bahkan MH itu di salah satu pidatonya, ayo kita syirik gitu. Karena dia disyirik-syirikan sama MTA setiap hari. MTA itu kan galaknya tak terkira. MTA di Solo, tau nggak kan MTA? Itu dia kan disyirik-syirikan gitu. Ayo kita syirik gitu kira-kira. Jadi coba bayangin aja, bahwa respon terhadap sesuatu yang sangat keras itu akhirnya kerasnya tak terkira. Masa ayo bid'ah? Gitu. Bayangin aja ngajak bid'ah gitu. Jadi ini makanya perlu dikokohkan pemahaman kita. Nah, pada yang menarik, fenomena ini sebenarnya secara psikologi masa itu memang ada pembenarannya. Jadi saya kemarin dapat presentasi dari mahasiswa saya karena saya kasih tugas tentang karakter generasi kan, generasi baby boomers, X, terus milenium, ada yang bilang Z, ada milenium ya. Karena di konteks fikih dakwah waktu itu. Nah, di salah satu presentasi, mana dia memang orang komunikasi, maksudnya itu orang komunikasi, orang gede, dia memang pakar komunikasi, dia kerja di Fortune. Nah, salah satu ciri generasi milenium itu namanya spiritual ekstrim. Nggak terbayang kan? Dia spiritual tapi ekstrim. Jadi memang abad ini abad spiritual, mau Muslim, mau Hindu, mau apa, spiritual ekstrim. Myanmar ekstrim budayanya, Islam ISIS, gitu kira-kira ya. Dan itu dapat tempat. Jadi ini dulu kita yang dari Timur Tengah saja itu nggak nyaman kalau ke masjid pakai jubah, karena kan jadi nggak sama yang lain kan, ya kita pakai celana atau pakai sarung. Tapi sekarang newcomer itu begitu dia taubat, dia awalnya dulu apa, dia tukang mabuk terus taubat, kemana-mana pakai jubah. Itu tapi fenomena itu namanya. Ini bukan fenomena massa memang.
Namanya spiritual ekstrim. Nah, dampaknya saya jadi ingat ketika orang kemudian mendengarkan kebaikan ya ekstrim langsung. Nah, ini satu sisi memang baik karena akhirnya langsung jelas garisnya. Dulu dia pemabuk, tukang macam-macam, sekarang tobat gitu. Dan dia langsung kalau dia reunian langsung berbeda sama temennya. Lo taubat, gue taubat nih. Gitu. Keren, enggak malu-malu, langsung megang, punya izzah. Tapi satu sisi ketika bersikap kepada sesama yang sudah taubat, ini akhirnya susah. Kalau bersama yang belum taubat nggak apa-apa dia, gua taubat nih, gitu, nggak apa-apa ya. Yang sudah sama-sama taubat, taubatnya udah lama, apalagi yang nggak pernah taubat, nggak pernah salah dari kecil sudah baik kan nggak pernah taubat namanya. Ya akhirnya jadi kurang pas, gitu. Karena dia ini dunianya sudah dikerjakan dia lama. Oke ya, kembali ke tema kita. Ada ayat juga di Al-An'am 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma faradna fil kitab min syai', kami tidak tinggalkan di Quran ini suatu apapun. Jadi yang sudah di Quran ya sudah. Ini tapi ya perlu nanti penjelasan banyak ya, termasuk wa anna hadza sirati mustaqim, Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Jalanku ini lurus, sudah ikuti, wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi di luar jalan ini nggak usah diikuti. Ini jalan Rasulullah SAW itu. Oke ya, nah kembali kita ke hadis tadi. Ini hadis Aisyah tadi ya, man ahdatha, riwayat Muslim, man amil, ada juga riwayat yang lain, tapi kalau rujukan pendefinisian bid'ah memang riwayat ini, baik Bukhari atau Muslim yang dari hadis Aisyah sahih ya. Kalau kita melihat hadis tadi, berarti bid'ah itu mengandung 3 unsur. Pertama, hal baru, betul ya. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada landasan hukum. Oke ya, jangan mendefinisikan bid'ah dengan selain ini. Misalnya sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada contohnya di masa lalu, kayak gitu. Itu bahasa. Nanti kita bahas di bawah. Atau sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, nggak ada definisi bid'ah begitu. Ini bisa bumerang kalau sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu bid'ah. Oh, banyak hal yang tidak dikerjakan Nabi dan itu benar. Mau contoh tentang azl. Azl itu yakni menempatkan air sperma di luar tempatnya ketika orang berhubungan. Itu Rasul nggak ngerjain. Atau lebih tepatnya tidak ada pernyataan bahwa Nabi mengerjakan. Karena hadisnya itu kan kunna na'zil wal wahyu yanzil, kami melakukan azl, itu sahabat yang mengatakan itu, dan wahyu turun gitu. Maka para sahabat, karena ini kan hanya Allah yang bisa melihat ini, kan nggak mungkin Rasul juga melihat, makanya diyakini itu benar, karena kalau salah pasti nanti ada wahyu, makanya langsung disadarkan ke wahyu aja. Mungkin lapor ke Rasul juga agak malu-malu juga, makanya nyebutnya kunna na'zil wal wahyu, kami azl dan wahyu turun. Ini urusan berarti sahabat. Qobliyah maghrib, Rasul nggak ngerjain. Gitu. Karena sholat qoblal maghrib, falam ya'muruna walam yanhana. Kami sholat sebelum maghrib, yakni qobliyah maghrib maksudnya. Pas baru ayat ba'dal asar, setelah asar, yakni setelah asar qobliyah maghrib. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang. Itu nanti menjadi hadis. Jadi bid'ah bukan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Nah ini definisinya yang ini aja, langsung dari hadisnya. Ada hal baru dalam urusan agama, tidak ada landasan hukum. Nah, nanti sebelum jauh ya, ada 3 hal baru. Jadi kalau ada hal baru, kalau ada hal tidak baru, berarti tidak mungkin bid'ah. Misalnya sholat bukan hal baru, betul ya. Tapi kalau ada hal baru dalam sholat, nah kan ada hal baru dalam sholat, misalnya ada sholat waktu yang ke-6 misalnya gitu, entah apapun namanya, ada pertengahan malam, itu wajib masuk maktubah, hal baru ya dalam urusan agama. Jadi kalau ada hal baru tidak dalam urusan agama, ya enggak. Nah, ini kemudian menjadi masalah besar. Karena urusan agama definisinya menjadi tidak gampang. Saya berikan contoh. Sendalnya Rasulullah pada waktu sholat, Rasulullah sholat pakai sendal nggak?
Clear? Pakai sendal. Akhirnya kita nggak pakai sendal. Ini hal baru dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama? Sendalnya Rasul pada waktu sholat itu masuk urusan amrina. Amrina itu urusan kami, kata Rasul, atau tidak dalam urusan kami? Kalau dimasukkan, berarti bid'ah. Ini semua. Karena sendalnya Nabi dianggap satu paket dengan urusan sholat. Kalau tidak, berarti enggak. Nah, cara masukkannya gimana? Nah, ini orang usul fikih yang masukkan. Nanti dikaji tentang substansi hukum di situ. Makanya tidak gampang menetapkan bid'ah itu. Saya itu baru bisa nyaman kalau penetapan bid'ah yang netapin itu Imam Syatibi. Kalau penetapannya yang lain, saya belum. Imam Syatibi itu adalah salah satu imam yang menguasai hadis dan menguasai salah satu hal yang paling kritis dalam penetapan bid'ah, namanya maqasidus syariah. Itu adalah salah satu subbagian di ilmu ushul fikih yang paling dalam. Maqasid syariah itu adalah melihat hukum dari sudut substansinya. Ini hukum kemana arahnya? Makanya nanti misalnya sendalnya Nabi itu dianggap agama tidak? Oh tidak. Kalau tidak, karena atribut itu tidak penting. Karena sholat itu tidak di situ. Rasul tidak pernah menyebut sholat dengan sendalnya. Cuma Nabi sholat pakai sendal. Berarti atribut ini disamakan dengan pakaian Nabi. Nabi kan bukan pakai. Benar ya? Jadi atribut yang numpang di sholat tidak dianggap amrina. Jadi kita bisa pakai atribut yang lain. Nah, itu termasuk nanti panjang lebar masalah peci. Gitu. Peci atribut dalam sholat atau tidak atribut? Kalau atribut bid'ah semua. Kalau saya enggak pakai peci. Nah, ini panjang lebar urusannya, enggak gampang. Nah, termasuk misalnya dibiarkannya masjid Nabi dengan pasir. Apakah itu termasuk tindakan agama atau tidak agama? Kalau itu masuk tindakan agama, maka mengkarpetin masjid termasuk mengubinin masjid bid'ah. Makanya sebagian ulama di Riyadh itu masih membiarkan masjidnya pasir. Nah iya, masih bebatuan. Karena bagi dia bentuk itu masuk agama. Kenapa demikian? Karena memang sujud itu di tanah, bukan di karpet. Paham kira-kira? Ini proses bahasan. Saya hadirkan supaya nanti tahu, oh proses penetapan bid'ah itu begitu, bukan serta-merta. Makanya nanti kalau kemudian ini bid'ah, ini enggak, ya enggak apa-apa. Karena kalau saya mengatakan pasir di masjid bagian dari agama, berarti pengkarpetan bid'ah. Karena sujud harus nyampe ke pasir, ke tanah. Ini bukan tanah, bro. Ini apa namanya? Karpet. Sedangkan sujud kemana? Sujud itu jidat diletakkan di tanah. Nah, bukan tanah. Panjang jadi bahasannya. Nggak gampang gitu penetapan itu. Nah, kalau dimasukkan bid'ah, kalau enggak ya alhamdulillah Pak tinggal. Jadi gampang kan jadinya. Jadi bid'ah apa enggak kira-kira? Bagusnya dibid'ahin supaya antum pusing. Saya senang mau pusing-pusingkan orang. Wah ya kira-kira. Nah, terus berikutnya membahas amrina itu yang akhirnya menjadi titik kritis yang kedua. Karena masuk amrina tidak amrina itu menjadi bisa masuk atau keluar dari bid'ah. Awas, setiap bid'ah jadi bahaya, main-main, jangan main-main dengan bid'ah ya. Dan kalau saya dibagi khasanatul ala, ya bid'ah. Persoalannya adalah ini masuk apa enggak? Nah, itu yang jadi perkara. Nah, termasuk nanti di beberapa hal tentang masalah Quran. Gitu. Nanti dibahas di belakang. Waktu Rasul itu masih ada, Quran itu tidak seperti yang sekarang. Yang pertama masih berserakan, terus dikumpulkan oleh Abu Bakar, dicetak banyak oleh Utsman. Tapi awas, saya nggak bahas ini sudah dibahas panjang lebar. Pengharokatannya itu kapan? Abad kedua, Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan zaman sahabat. Kalau zaman sahabat masih clear, gampang. Kenapa Abu Bakar lah? Abu Bakar dapat jaminan Rasulullah, alaikum sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, berarti clear. Penetapan Abu Bakar jadi dasar hukum. Meskipun penetapan Abu Bakar nggak sama dengan Rasul, ya memang harus nggak sama. Kalau sama ya tidak ada sunnah khulafair rasyidin. Justru karena ada yang berbeda maka butuh kau ikuti sunnahku dan sunnah khulafair. Berarti sunnah khulafair rasyidin itu tidak sama dengan sunnah Rasulullah dan itu ditetapkan sama Rasulullah.
termasuk perang terhadap murtad, termasuk bikin 6 cetakan Utsman itu sunnah Khulafaur Rasyidin yang jamin Rasulullah. Loh kok dia bukan Nabi? Yang jamin Rasul, ini gak usah ribet. Maka semua ketetapan Khulafaur Rasyidin itu jadi ketetapan hukum. Kenapa? Karena yang jamin Rasulullah. Lah kok tahu Rasul ya? Itu wahyu toh. Jadi Allah sudah tahu ini Khulafaur Rasyidin nggak melenceng. Makanya kasih wewenang sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Udah dijamin surga, nggak mungkin melenceng. Itu logika hukumnya yang nggak bisa ditemui di logika hukum yang lain. Nah, termasuk pengharokatan yang menarik. Itu belakang setelah sahabat. Termasuk titik. Nah, dulu tulisan Alhamdulillah alamin itu nggak pakai titik, nggak pakai baris. Itu bisa baca ilhim bililiri bil ilmin. Iya, lalu nggak ada baris. Tapi kok bisa? Yang menarik antum bahas. Kok nggak ada satupun ulama yang membid'ahkan pembarisan? Ayo, kenapa coba? Ulamanya geblek akan perkara ini, atau kita yang geblek nggak ngerti perkara itu? Nah, itu yang nanti masuk di bab yang sangat rumit di dalam penetapan hukum, namanya istihsan. Ihsan itu sesuatu yang dianggap baik oleh seorang, oleh para ulama, baik sekali. Gitu. Meskipun dasar hukumnya jauh nanti dari sana. Ini istihsan. Nah, istihsan ini menjadi sumber petaka di pembid'ahan. Karena ini istihsan. Nah, boleh, nggak jadi bid'ah. Gitu. Nah, ini makanya penetapan bid'ah itu akhirnya menjadi masuk wilayah hukum. Sama penetapan hukum gitu ya, yang terike dalam urusan agama. Tadi pembarisan itu urusan Quran apa enggak? Kalau masuk bid'ah pembarisan itu. Nah, ini agak ruwet kalau nggak dibaris. Itu bisa baca nggak kira-kira? Dikasih baris aja pada plek-plekuk, pasti apa CI pasti astagfirullah. Lah kok orang Arab bisa? Lah orang Arab sama kita orang Jawa, hono, coroko, podo, toto. Orang bisa baca. Nah kita yang nggak tahu huruf Jawa itu akhirnya nggak bisa baca. Lah orang Arab kan dari dulu udah tahu itu. Kalau gitu pasti alhamdu bacanya. Nggak bisa ilhamdi, nggak ada bahasa Arab gitu. Sama saja kemana, nggak bisa dibaca kimini, kan nggak ada bahasa kimini, nggak ada. Ya kemana? Kira-kira gitu. Alhamdulillah. Yang ketiga, tidak ada landasan hukum. Ini lagi titik kritis. Jadi bukan sekedar hal baru dalam urusan agama, tapi nggak ada landasannya. Apa? Ini definisi bid'ah bukan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Itu definisi yang bahaya itu. Itu secara ilmu hadis fatal. Seakan-akan landasan hukum hanya hadis fi'li, hadis perbuatan. Nabi nggak mengerjakan tapi masih merintahkan, boleh nggak? Boleh. Nabi tidak mengerjakan dan juga tidak merintahkan, tapi Nabi membiarkan, boleh nggak jadi hukum? Boleh. Jadi bukan sekedar tidak kerjakan Nabi. Maka pertanyaannya, misalnya kalau ada perkara Nabi mengerjakan nggak? Itu jawabannya pertanyaanmu yang perlu dirubah. Karena itu bahaya di penetapan hukum. Jadi kita itu ingin supaya agama ini bersih dari bid'ah. Itu dasar pertamanya. Tapi jangan sampai perkara yang sungguhnya masih di agama kok keluarkan dari agama jadi perkara. Jangan memasukkan yang tidak menjadi bagiannya dan jangan mengeluarkan yang menjadi bagiannya. Biarkan kita tahu anggota keluarga kita itu 7. Udah 7, jangan dimasuk-masukkan yang lain. Tapi jangan pula yang 7 itu kok keluarkan. Karena kau ingin masukkan yang lain. Malah bahaya tuh. Itu kira-kira, makanya membid'ahkan perkara sunnah itu sama dengan bahayanya mensunnahkan perkara bid'ah. Nah, makanya kalau nggak tahu akhirnya ya diem aja. Nah, kalau kembali ke definisi bahasa, secara bahasa bid'ah itu kan hal baru kan, ibtada'a yabtadi'u itu inovasi. Maka kalau di bahasa Arab ibtida itu inovasi. Gitu. Hadza syai'un mubdi', ini sesuatu yang menarik karena ada inovasinya, gitu. Nah, atau perkara yang tidak ada contohnya di masa lalu, namanya juga inovasi. Kalau ada contohnya namanya duplikasi, benar nggak kira-kira? Makanya disebut dengan bid'ah karena nggak ada contohnya di masa. Tapi ini definisi bahasa, bukan definisi istilah. Jangan kejebak. Kalau ada contohnya bukan namanya bid'ah. Bukan inovasi, ya namanya tadi duplikasi atau kopisasi atau apapun namanya yang pakai sisi itu, terasi.
Secara istilah kembali ke hadis tadi ya, al-ikhdath fi amriddin ma laisa minhu, membuat hal baru dalam urusan agama yang tidak ada asal darinya. Ma laisa minhu menjadi sangat penting, ma laisa minhu. Karena kalau ikhdas fi amrina saja nggak ada ma laisa minhu, yang pertama menyalahi hadis. Karena hadisnya kan ma laisa minhu, ada 2 riwayat bahkan. Yang kedua, nanti akan banyak ikhdas bahkan dalam urusan agama, tapi sebenarnya masih ada minhunya. Nah, minhu itu adalah masih punya rujukan. Lagi-lagi ini deh ya, kritis yang kedua. Tadi ya, kritis yang kedua itu ada rujukan nggak rujukan? Contohnya, apa ini? Zikir berjamaah. Zikir berjamaah ini unik sekali. Tiba-tiba kan, ini bukan hanya sekarang ya, Ustaz Arifin dan CSS, bukan hanya sekarang. Zaman Imam Ahmad sudah terjadi. Jadi Al-Muhasibi itu terkenal dengan kalau buat tausiah itu orang terenyuh. Kan orang-orang yang suka zikir itu kalau dia kan terenyuh sekali. Betul itu. Kalau antum dengarkan para pedzikir itu kalau dalam sekali, terenyuh sekali kita melihat tuh. Dia memang mendalam sekali. Orang ilmu hati itu kan begitu. Wah, gitu nangis kita, seneng kan. Nah, Imam Ahmad mengatakan, ini majelis ini bid'ah, kata Imam Ahmad. Ini hanya kisah ya, sahih tidaknya cerita, nggak terlalu Kemudian Imam Ahmad masuk, ingin memastikan, karena majelisnya besar sekali. Al-Muhasibi punya buku Tazkiyatun Nafas. Nah, waktu masuk kata Imam Ahmad, jangan bilang ya saya masuk, gitu. Karena kalau tahu ya dia sangat hormat sama Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang ahli hadis dan fikih, murid Imam Syafi'i, mazhab Hanbaliyah itu. Nah, akhirnya pada waktu ikuti keluar dia, katanya, "Syekh, hukumnya apa itu?" Bid'ah, tapi saya terenyuh sekali, saya menangis dengan nasihatnya. Paham? Imam Ahmad itu ngikuti Masjid Muhasib itu terenyuh, dia nangis, ikut nangis ternyata, tapi itu tuh bid'ah itu. Jadi bid'ah yang nikmat lah, kira-kira gitu. Ini seperti dengan para ulama itu komit, kalau hukum ya hukum, bahwa dia terenyuh itu bab yang lain. Tidak ada misalnya kepentingan pribadi merubah hukum, enggak. Para ulama itu keren gitu, dia menikmati, tapi ya bid'ah tetap. Nggak bisa ngerubah, nggak bisa kan, hukum itu prosedur hukum, nggak bisa karena saya merasa nyaman terus nyaman nih, berarti nggak usah bid'ah ya, nyaman kok, gitu. Nggak bisa begitu. Itu mirip Syekh Tontowi, Syekhul Azhar sebelum sekarang, yang naudzubillah sekarang, Syekhul Azhar kan naudzubillah sekarang, yang sebelumnya itu kan dia perokok berat, sangat berat. Jadi dan bahkan sakit pun nggak bisa meninggalkan rokok. Ditanya, Syekh, ma hukumul sigaret, hukumnya rokok ini haram. Wa in syarabtu, meskipun saya tetap merokok, gitu. Hukumnya haram dan saya belum bisa meninggalkan. Jadi kalau ulama fair dia haram, tapi saya belum bisa meninggalkan. Gitu. Nggak ngerubah hukum, karena ngerubah hukum itu lebih bahaya daripada melanggar hukum. Merubah hukum itu lebih bahaya daripada melanggar hukum. Kalau melanggar hukum itu tidak sampai orang jadi kafir. Tapi kalau merubah hukum, bisa jadi kafir orang. Misalnya, karena ada orang nggak malas sholat, kemudian dia mengatakan sholat itu nggak wajib, murtad. Mendingan kau nggak sholat. Ya di penggal lehernya juga sama. Ya kalau dia mataroka sholat, fakot kafar, kafir juga. Tapi kan nanti banyak hal lain di belakangnya, bisa disuruh taubat macam-macam. Tapi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, murtad seketika. Atau minimal ungkapan itu ungkapan murtad. Nah, nanti orangnya diklasifikasi apakah sengaja atau nggak tahu atau gimana. Yang kayak gini sekarang tuh sudah mulai pada ya, mungkin agama itu ringan ya. Saya dengar dari cilik-cilik ngomongnya sudah jauh-jauh gitu ya. Itu benar apa salah, namanya juga di dunia maya kan perlu klarifikasi ya. Tapi saya ngerasa kok ringan sekali urusan agama ya. Mungkin bagi mereka kita terlalu berat-beratkan agama kali ya, bagi kita ya. Kalau mereka ngeliat kita, ngapain sih agama-agama banget, itu hidup nggak gitu-gitu amat gitu. Kalau kita ngeliat, ente untuk capai dunia gitu-gitu amat sih, toh nggak kaya-kaya amat juga menurut saya. Paling banter dengarnya gaji dia sih 40 juta atau 50 juta. 40 juta, antum VIP dapat berapa di sini kan? Dapat kan 40 juta juga per bulan, dan masih bisa taat beragama kan? Gitu, maksudnya nggak harus gitu-gitu amat menurut saya gitu. Sampai gitu-gitu amat gitu, bikin pernyataan yang supaya dapat donatur banyak ya. Kalau mati lama kasihan.
Tapi ini memang fenomena ini sudah fenomena memang Islam mau di antum sana sini ya sudahlah, kita nikmati aja, kita doain aja, kasih hidayah kalau enggak supaya nanti di penggal lehernya kelak. Maksudnya dia apapun enggak, maksudnya terlalu apa gitu ya, kayak nginanya sama konsep-konsep agama itu berlebihan gitu. Ya, kalau demokratisasi sih terserah demokratisasi, aku sih mau ngina muka lo, tapi kan nggak enak juga ngomong muka dia. Kan dia ngina apa kemarin penyataannya itu? Yang haji, satu lagi yang Quran itu gitu. Muka lo aja nggak cocok kalau dipakai muka. Kalau kita ngomong kayak gitu mendingan gitu kan. Bersyukurlah mukamu itu masih begitu. Kalau Allah berubah gitu. Kan pakai ngomong, tapi kan nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Ya kan kita nggak boleh terpancing berkata buruk terhadap, meskipun kita sangat sakit dengan agama dibegitukan ya. Tapi Nabi itu kan marah urusan agama. Kalau non agama, Nabi dihina nggak apa-apa. Tapi agama dihina, ya tapi aku lihat ya, sudah. Ini tadi yang contohnya kembali ke contoh apa itu? Contoh zikir berjamaah, oke ya. Nah Imam Ahmad tadi kan mengatakan ini bid'ah. Nah kejadian juga, akhirnya kan juga macam-macam zikir. Pertanyaannya, Nabi zikir itu gitu nggak? Ya enggak. Minimal riwayat yang kita pahami, gitu ya. Bisa aja nggak tahu riwayat. Harus itu kan jutaan ya, nggak bisa mengklaim seketika. Minimal menurut riwayat yang kita pahami, Nabi nggak zikir jamaah nggak begitu. Kalau kita zikir harus nangis gitu. Nabi gitu nggak? Enggak lah gitu ya. Tapi Nabi berkumpul. Gitu. Ada berkumpul. Sahabat berkumpul, ya Allah nu'minu sa'a, para sahabat. Terus ya Rasulullah, kalau saya bersama-sama lihat surga. Terus ada hadis, nah, ini yang menjadi titik kritisnya. Masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayati wa yatadarusuna fi riwayatin yadhkurunallah illa hafat alaihimul malaika, dan seterusnya. Tidaklah sejumlah orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, mengkajinya atau berzikir kepada, kecuali malaikat turun memayunginya dan seterusnya. Nah ini zikir berjamaah. Benar nggak kira-kira? Loh, tapi kan Nabi nggak begitu. Begini caranya. Imam Syatibi mengatakan, ini yang Syatibi ini. Kalau Ibnu Taimiyah bid'ah. Ibnu Taimiyah nggak begitu, kencang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kayak anak-anak muda sekarang lah, tipenya begitu. Ya tapi ya kita nggak usah nih ada tipe begitu. Sekarang yang nurun ya Syekh Albani gitu. Kalau misalnya saya enggak, ya saya sih seneng yang enggak begitu. Mampu potongannya enggak begitu, orang Jawa sampai begitu kan enggak bisa. Jadi ada yang tegas-tegas gitu. Tapi di sepanjang sejarah hidup ada. Di hadis kan selalu ada 3 kelompok. Yang mutasyaddid, yang kayak zaman dulu Ibnu Ma'in. Yang tengah itu kelompok besar. Bukhari, Muslim, Syafi'i, Ahmad, kelompok tengah. Kalau ngungkapin tuh enggak pernah keras. Ada yang mutasahil. Perkara-perkara salah, udah bagus, masuk aja bagus gitu. Itu kayak Imam Hakim. Imam Hakim itu dhaif aja masih sahih, bisa sahih. Gitu. Ulama dhaif bisa, masih bisa sahih, termasuk Ibnu Hibban. Gitu. Makanya kalau yang mensahihkan orang mutasyaddid itu berarti oke. Kayak Syekh Albani mengatakan sahih, itu oke berarti. Karena kerasnya tak terkira. Jadi kalau ini sahih oke. Tapi kalau dia mendhaifkan, ntar dulu. Gitu. Tapi kalau ada orang mutasahil mendhaifkan, berarti bener. Dia aja mendhaifkan, gimana ya? Saya gitu. Paham kira-kira? Cara menata. Tapi kalau orang tengah, peganglah. Orang tengah itu ya ulama besar semua, orang tengah semua. Nah, tradisi itu biasa. Dan kita nggak perlu tipis telinga kita. Ya kalau nggak setuju aja. Dan apa namanya? Ya kita punya pendapat yang lain. Gitu. Kalau berkapasitas memiliki pendapat, kalau tidak dengerin aja. Nggak berkapasitas nggak berpendapat gitu. Nah, Imam Syatibi mengatakan jika zikir berjamaah itu diyakini oleh pelakunya atau dipahami pelakunya, demikianlah bentuk zikir berjamaah oleh Rasulullah bid'ah. Karena menganggap berarti demikianlah Rasul ngajak zikir berjamaah. Tapi kalau tidak meyakini demikianlah datang dari Rasulullah, ini memang tapi yang penting ada zikir berjamaah dan kita begini bentuknya boleh dan tidak dibakukan. Jadi ya sudah, ya kadang begitu, kadang enggak, kadang apa. Nah, ini Syatibi. Keren ya. Karena apa? Masih ada usulnya, ada minhunya. Majtama qaumun fi baitin min buyu. Itu nggak bisa dinafikan hadis itu. Orang berkumpul, ini berkumpul. Kan gitu kalau di
Terus zikir ini zikir, yang salah di mana? Nabi nggak begini. Lah ini udah kumpul ini berzikir, terus mau disalahkan apanya? Nah, itu makanya karena masih ada minhunya. Nah, itu kembali ke masalah pengharokatan Quran. Itu apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah memang menjaga, dan ketika Allah mengatakan inna, itu Allah melibatkan hambanya dalam menjaga. Salah satunya dengan banyak. Ya, kita harus jaga agama ini. Salah satunya ini karena sudah ada bukti orang nggak bisa baca Quran kalau nggak digaris baris, ada minhunya. Makanya nggak harus satu bid'ah. Karena sudah ada fakta bahwa ketika tidak dibarisin di masa itu kan kejadian awalnya, itu kejadian orang baca Quran sembarangan karena nggak dengar riwayat dan nggak hafal, kasih baris, menjaga. Jadi tindakan ini tindakan yang dianggap sebagai itmamul wajib, menyempurnakan wajib, yakni menjaga Quran. Ulama sepakat, masuk, nggak bid'ah. Yang jadi perkara biasanya perkara itu ulama nggak sepakat, ya udah jadi bid'ah. Paham ya, insya Allah ya? Setuju? Enggak, ngapa setuju? Nah, itu makanya nanti di tip-tip belakang. Oke, nah sekarang definisi, nah pembagian bid'ah. Oleh karena itu kalau proses pembid'ahan itu begitu, ya maka ketemu ada bid'ah yang mukafirah dan bid'ah yang tidak mukafirah. Bid'ah yang membuat orangnya jadi kafir, kayak misalnya pendapat tentang kurangnya Al-Quran, ya bid'ah. Ada Quran sepertiga yang belum tersebar, ya bid'ah, itu bid'ahnya kafir gitu. Dan mengatakan, nah dulu para ulama yang menyebut ahlul bid'ah di zaman salaf itu terjemahnya sekarang adalah aliran sesat. Jangan salah paham ya. Jadi namanya ahlul bid'ah atau mubtadi' yang dipakai ulama salaf yang juga menjadi istilah di hadis. Karena sebenarnya ini orang hadis, sebenarnya ini ribet, ini orang hadis, karena penetapan kalau di ahlul bid'ah itu nggak diterima hadisnya. Gitu. Nah, ahlul bid'ah itu sekarang namanya aliran sesat. Misalnya Jabariyah itu bid'ah. Gitu. Nah, ini karena bid'ahnya banyak yang sebagiannya banyak mukafirah. Keyakinannya di bidang itu tidak pernah ada dasarnya di Quran maupun Sunnah. Ada bid'ah yang muttafaq dan ada bid'ah yang mukhtalaf. Ada bid'ah yang disepakati, bid'ah yang tidak. Contohnya kunut. Kunut itu oleh mazhab Imam Ahmad bid'ah. Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah, loh. Jauh kan? Kalau bid'ah sama nggak bid'ah masih mending. Ini bid'ah, ini sunnah mu'akkadah. Loh, sebaiknya. Nah, nanti proses penetapan. Kenapa demikian? Ini nanti kaitannya panjang. Karena di mazhabnya Imam Ahmad yang dipakai anak-anak salafi sekarang banyak merujuk ke mazhab Imam Ahmad. Itu karena dia memiliki salah satu dari dasar mazhabnya, namanya hadis tadi itu, hadis man ahdatsa itu masuk ke usul mazhab. Kan ada 5 dasar mazhabnya Imam Ahmad. Salah satunya hadis itu. Jadi setiap mazhab itu punya 5, punya dasar hukum, punya hadis yang menjadi dasar setiap, katakan menjadi inti dari dasar prosedur berpikirnya. Nah, salah satunya adalah hadis itu. Gitu. Makanya keluarlah satu kaidah di mazhab Imam Ahmad, al-ibadat al-aslu fil ibadah al-hurmah illa ma dalat dalilu ala khillihi. Ibadah itu asalnya haram sampai ada bukti bahwa dia boleh. Awas, ini kaidahnya Imam Ahmad, bukan kaidahnya Imam Syafi'i. Nanti nggak ketemu. Imam Syafi'i kias boleh, kias di dalam mazhab Syafi'i itu, kias dalam ibadah itu boleh. Nah, ini nanti panjang lebar ke masalah usul hukum. Kias itu boleh nggak? Boleh. Bolehnya sampai di mana? Gitu. Begitu ada kias dan dipakai di ibadah, itu keluar usolli fardhu dzuhri. Itu dikiaskan. Dikiaskan pula ngirim pahala kepada orang-orang dari bacaan Quran. Itu kias. Kalau kias tidak diperlakukan di ibadah, berarti semuanya ini nggak boleh. Padahal Syafi'i mengatakan boleh kias. Oh, jadi akhirnya maka bid'ah itu bisa muttafaq, bisa mukhtalaf. Nggak serta-merta, paham kira-kira. Terus ada bid'ah di bidang akidah, bidang amal, di bidang lisan. Di bidang akidah itu hampir semua bid'ah akidah sebagian besarnya itu mukafirah. Karena bid'ah kan nggak ada konstruksi hukumnya kan di bidang akidah, misalnya yang aliran-aliran sesat itu. Di bidang amal, perbuatan-perbuatan yang memang nggak ada landasan hukumnya di Quran maupun Sunnah atau landasan hukum yang lain. Terus bidang lisan, dzikir-dzikir yang
misalnya tidak ada landasan hukumnya dan lain-lain. Sebentar, ini yang bahasa bid'ah dan khilaf fikih. Waktunya masih jam berapa tuh Pak? Udah habis? Hah? 5 menit aja. 5 menit ya. Gitu ya. Dalam penetapan bid'ah akhirnya masuk juga dalam proses penetapan hukum. Jadi penetapan bid'ah itu akhirnya juga sebenarnya proses penetapan hukum. Oke ya, jadi dia bukan sesuatu yang berbeda dari proses penetapan hukum. Jadi masuk ke fikih akhirnya. Di mana dasar hukum dan seluruh yang terkait dengan proses penetapan hukum akan melandasi penetapan sebuah perbuatan bid'ah atau tidak bid'ah. Paham ya? Contoh tadi, kalau kunut subuh itu dianggap dhaif hadisnya, maka bisa oleh madhabnya Imam Ahmad jadi bid'ah. Tapi oleh yang lain enggak. Kenapa? Kenapa enggak bid'ah? Karena hadisnya cuma dhaif, bukan sengaja membuat hal baru, dua hal berbeda. Paham kira-kira? Itu nanti menjadi khilaf di antara para. Terus yang kedua misalnya dasar hukum. Ada misalnya Imam Ahmad nggak banyak pakai kias. Kias di dalam ibadah oleh Imam Ahmad nggak boleh diberlakukan. Ibadah itu tidak boleh ada kias, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i kias di mana-mana. Kenapa nggak boleh ada kias? Loh, kalau tidak ada kias, misalnya kalau tidak ada kias berarti hukum banyak yang tidak berjalan, atau perkara banyak yang tidak ada penetapan hukumnya. Terus kenapa harus ke ibadah? Di dalam fikih, apa bedanya muamalah sama ibadah kalau sama-sama dikiaskan? Toh kias kita tetapkan. Nah, misalnya Ibnu Hazm nggak terima kias. Quran sama sunnah titik, nggak pakai kias. Kalau nggak ada hadisnya, ya berarti dilepas hukumnya. Nah, itu makanya ada contoh yang unik dulu di Ibnu Hazm kan hadisnya kan idza walagha ina ahadimul kalb falyaghsilu sab'an ulahunna biturab ya. Kalau ada bejana dijilat oleh anjing. Nah, terus maka basuhlah 7 kali, salah satunya pakai debu. Nah, kalau yang dijilat itu mukamu, disiram 7 kali atau tidak? Kata Ibnu Hazm, ya tidak. Kenapa? Ya nggak usah dikiaskan. Di situ bunyinya kalau bejana dijilat oleh yang di situ sekarang mukamu, ya nggak perlu membuat hal baru dari agama. Ya berarti nggak usah. Dan nggak usah ngajarin Rasul. Kenapa Rasul mengatakan ina? Ya kan dimaksudkan ina. Berarti selain ina nggak usah dibuat 7. Karena tidak pakai kias. Anda setuju nggak begitu kira-kira? Nggak usah langsung dipraktekin. Ini mazhab sudah hilang karena udah nggak kuat. Karena kalau nggak pakai kias banyak hukum. Kendala ini semua mikot ini pakai kias apa enggak? Kalau ente nggak pakai kias di mikot, ente harus turun di yalam-lam, turun ke bawah. Karena yalam-lam itu daerah bukan langit. Loh, paham nggak kira-kira? Jadi orang nggak mau kias itu gampang matanya. Semua jadi nggak sah. Gitu. Pakai apa sekarang? Mikot. Mikot sekarang pakai apa? Kalau jeda, oke, nggak usah dibahas lah. Jeda itu panjang itu bahasanya. Tapi sekalipun mikotnya di atas pesawat, itu kan bukan mikot. Itu kan atasnya mikot, betul nggak? Iyalah. Mikot itu mikotnya kan di mana? Di darat itu. Nah ini kan lewat ngek gitu, belum juga itu juga di mikot. Uang itu kan 800 km per jam. Apa ya lam-lam? Ngek, labek, lu wes stok, wes lewat, wes gak di yalam-lam, dikiaskan. Loh, ketemu. Jadi bagus pakai kias apa enggak kira-kira? Enggak. Pakai. Nah kalau pakai berarti boleh usoli fardhu dhuhri ya, kias juga. Enggak. Bingung loh? Nah, iya, namanya kias. Imam Syafi'i mengkiaskan dari labbaik Allahumma hajjan ke usoli fardhu dhuhri, ke usoli dikiaskan. Kalau nggak setuju ya nggak setuju, ya nggak setuju apa nggak apa-apa gitu. Tapi ini prosedur penetapan hukum. Nah yang mengatakan tidak ada kias itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena nggak ada dasar hukumnya. Menurut yang tidak pakai, kata yang pakai kias ada dasar hukumnya namanya kias. Loh. Enak gak kira-kira? Ribet jadi. Ya, makanya kalau ilmiah itu enak, kalau ilmiah. Kalau kita ngotot-otot ya nggak enak. Jadi kalau Anda mau bid'ahin ya nggak apa-apa. Bid'ah usolli. Enggak, ini sunnah. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa toh? Gitu. Jadi asal tuh prosedur hukumnya aja. Kecuali nggak pakai prosedur hukum terus sembarangan. Ente kok pokoknya kata guruku begini, ya nggak boleh begitu. Beragama nggak bisa begitu toh? Jadi ini cukup ekstrim. Ini termasuk dasar hukum yang sangat ekstrim yang terkait dengan bid'ah. Karena bid'ah itu munculnya juga banyak dari kias.
Itu makanya kata Ibnu Hazm, mangqasa faqad ibtada, yang mengkiaskan dia bid'ah. Nah, itu Ibnu Hazm. Karena memang banyak sekali hukum yang lahir dari kias dan itu akhirnya jauh sekali dari dari kondisi aslinya yang ini mendekati bid'ah. Gitu. Atau sudah ke arah bid'ah karena kan kias kan, duplikasi semua hal gitu. Misalnya kalau syahadat duplikasi gimana kan? Semua ibadah, misalnya sholat fardhu duhur begini, diduplikasi, dikiaskan, jadi dikiaskan. Makanya kemana-mana kan jadinya. Gitu. Nah, maka nanti di bahasan usul fikih yang pas kias itu kuat sekali, harus kuat koridornya. Karena kalau nggak kuat nanti bisa menjadi sumber bid'ah. Gitu. Dan itu adalah memang salah satu perbedaan yang cukup tajam antara madzhab Imam Ahmad dan Syafi'i. Karena memang bab kias ini. Syafi'iyah itu mengkiaskan di semua hal. Gitu. Termasuk misalnya kayak orang yang tidak sholat di Betawi itu dikasih satu mod ya. Kalau nggak sholat itu kan dikasih saudara nanti balik lagi. Itu dikiaskan sebenarnya. Karena kalau orang tidak puasa, udzur kan bayar satu mod ya. Nah ini dikiaskan karena dia tidak sholat bayar satu mod. Kias. Loh kok jadi banyak perkara baru di dalam hukum agama. Ini nggak setuju nggak apa-apa. Ini kias, karena prosedur namanya. Prosedur hukum dan itu sah di dalam fikih. Gitu. Ya, oleh karena itu terkadang kita jumpai bid'ah yang masih diperselisihkan. Contohnya tadi itu, banyak dari contohnya itu. Oleh Imam Ahmad itu bid'ah semua. Jadi kalau ada ungkapan dari Imam Ahmad bid'ah, memang itu dasar hukumnya. Dia salah satu usul fikihnya man ahdatsa fi amrina itu. Itu juga tampak di Syafi'i. Kalau Syafi'i itu dalam bahasan niat detail. Karena dia memasukkan innamal a'malu binniyat menjadi usul fikihnya, usul madhabnya. Kalau Imam Ahmad nggak pakai Allah sholat, udah nggak pakai sholat, pokoknya sholat. Jadi toh, oh Syafi'i, oh nggak sah semua sholatmu. Kan harus saya niat sholat fardu duhur. Harus di hati harus itu. Sholat fardu duhur. Gitu. Dan harus pas takbir. Sebelum takbir bukan niat. Namanya mau. Gitu. Ingin sholat. Niat itu pas takbir itu. Oh, makanya Syafi'iyah pasti sholatnya Allah. Karena dia masukkan niat. Sementara kalau Imam Ahmad nggak begitu, pokoknya Allahu Akbar, ya duhur lah mas sholat apa tadi gitu. Lu lah kali lo sholat apaan kayak gitu, kok sholat pelet kayak bisa aja. Nah, itu karena beda usul madzhab bisa berbeda penetapan hukum itu. Nah terus dalam hal ini kembali kepada sikap terhadap khilaf nggak boleh diingkari. La ingkar fi masalah khilaf. Kalau sudah masuk kategori khilaf fikih nggak boleh diingkari. Yang boleh adalah kita mencari yang terbaik. Tapi tidak boleh mengingkari atau menyalahkan yang berbeda dengan kita selama di koridor khilaf. Terus ada satu bab lagi, bid'ah dan istighsan. Satu saya anggap ini istighsan ini juga menjadi sumber petaka di dalam masalah bid'ah apa enggak bid'ah. Istighsan itu kan sesuatu yang dianggap baik oleh para ulama. Gitu. Baik. Ini baik. Kayak tadi pengharokatan. Baik ini. Titik. Baik. Terus apa yang salah? Tapi nggak ada zaman Rasul. Baik ini. Loh gimana kayak gitu itu? Nah ini makanya yang tidak pakai ini ya akhirnya termasuk misalnya di beberapa zakat itu pakai istighsan atau pakai kias gitu. Jadi ketika orang menggunakan dasar madhabnya, dasar pakai istighsan, maka nanti banyak hal baru yang dianggap baik dan dianggap punya landasan. Bedanya bid'ah sama istighsan itu masih punya landasan, masih ada cantolannya. Kalau bid'ah sama sekali nggak ada. Nah, persoalannya sekarang dicantol-cantolkan. Oh, itu jadi perkara. Misalnya tadi maulutan ada cantolannya. Oh, man adzama maulidin nabi ya gitu. Oh, katanya dhaif menurutmu. Loh, kan jadi ribet akhirnya ujungnya. Paham kira-kira. Jadi memang ini semua prosedur hukum. Jadi yang akhirnya terkadang di penetapan akhirnya bisa menjadi berbeda. Nah, yang kalau dari situasi yang kayak gitu, ini ada beberapa tips. Yang pertama, jalani saja yang pasti-pasti. Itu yang paling penting. Yang pasti lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Paham ya? Yang kedua, jika ada perkara yang para ulama ribet, hindari aja. Misalnya, bid'ah nggak aja. Gitu, daripada puyeng, gitu. Paham? Misalnya, usolli fadaduri, bid'ah atau enggak? Ya nggak usah. Itu namanya di kaidah fikih. Al-khuruju minal khilaf sunnah. Keluar dari khilaf itu sunnah. Jadi kalau kita menatapi perkara di mana kok ada yang bid'ah kan ada yang enggak aja. Paham kan? Kan jadi kita aman. Gitu. Jadi kita sikapnya cari aman aja.
Nah, cari aman itu baik untuk masalah fikih. Tapi kalau untuk masalah istri jangan. Nah, kalau cari aman, waduh, entar nggak punya istri, terus berani. Mungkin gitu kira-kira ya waktu materi yang dapat kami sampaikan di bab kajian hadis masalah bid'ah. Semoga menambah ilmu, inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kajiannya sangat baik, kita kasih tanya jawab. Silakan. Ya, kita tutup dulu. Tanya Ustaz, tadi kan terkait pembagian dasar hukum ada 5 tadi Ustaz ya. Banyak. Ya, ada beberapa imam mazhab tadi Ustaz. Yang saya pernah dengar itu Imam Syafi'i itu malah tidak memasukkan istihsan gitu Ustaz. Apakah itu benar nggak? Padahal yang kita pahami Imam Syafi'i ya istilah kita tadi katakan lebih longgar lah. Itu tapi kenapa kok malah tidak memasukkan istihsan gitu Ustaz? Ya, dan ini terkadang gini dalam madhab itu. Yang pertama dicek, karena istihsan itu setahu saya masuk di Syafi'i. Istihsan, gitu bisa aja nanti dicek di usul fikihnya. Yang kedua, ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah, terkadang beda. Gitu. Kias ini banyak diperlakukan oleh Syafi'iyah. Belum tentu nanti ada di kitab belum tentu. Misalnya Kak kunut itu di kitab itu bukan kunut yang doa gini, tapi berdiri lama. Jadi waktu habis ruko itu berdiri lama, berdoa panjang, itu konata itu. Gitu. Jadi itu yang dipahami Imam Syafi'i. Tapi Syafi'iyah kunut ya berdoa kunut. Nah, itu terkadang ada perbedaan antara Imam Syafi'i sendiri sama Syafi'iyah. Meskipun ya kalau di dalam diskusi Syafi'iyah dianggap yang mewakili Imam Syafi'i karena dia adalah pengikut setianya. Allah a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa langsung selesai. Kita terus tanya kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.